Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 234 Mekanisme Pertahanan Spiral. Meninggalkan Wu Jiu, Jiang Chen dan Big Yellow mulai berjalan menuju mekanisme pertahanan. Kondisi Wu Jiu kini telah stabil, dan meskipun racun beracun telah menyebabkan kerusakan serius pada tubuhnya, karena Jiang Chen telah menyerap racun itu sepenuhnya, dengan basis kultivasi jiwa tempur Wu Jiu yang berada di puncak, ia tidak akan mengalami masalah dalam penyembuhannya secara perlahan. Selain itu, Wu Jiu dilindungi oleh penghalang api naga sejati, dia aman dari korosi racun. Bersama dengan semua pil, inti kristal, dan esensi alami yang diberikan Jiang Chen kepadanya, yang perlu dilakukan Wu Jiu sekarang adalah menyembuhkan dirinya sendiri secara perlahan. Namun, karena Wu Jiu terperangkap di sini selama hampir 10 tahun, semua tenaga vital dalam tubuhnya hampir terkuras. Meskipun racunnya telah hilang sepenuhnya, bukanlah tugas yang mudah untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Setidaknya tidak dalam waktu singkat. Jiang Chen dan Big Yellow berdiri di depan mekanisme pertahanan, keduanya mengerutkan kening. Kedua orang ini ahli dalam formasi, dan mereka dapat dengan mudah mengetahui betapa mengerikannya mekanisme pertahanan di depan mereka. Semua formasi terbentuk dengan lapisan mekanisme pertahanan, dan selama ada formasi, pasti ada titik kritis di suatu tempat. Selama kita dapat menemukan titik kritisnya, menghancurkan formasi ini tidak akan sulit. Namun, di depan kita, tidak ada formasi, tetapi mekanisme pertahanan alami yang sangat utuh sehingga tidak ada titik kritis sama sekali. Kata Big Yellow sambil mengerutkan kening. Kau benar. Jika itu sebuah formasi, kita masih punya kesempatan untuk menghancurkannya, tapi ini secara harfiah adalah mekanisme pertahanan secara keseluruhan. Big Yellow, apa kau tahu sesuatu yang bisa menghancurkan mekanisme pertahanan ini? Jiang Chen berkata sambil menatap Big Yellow. Untuk menghancurkan mekanisme pertahanan, hanya ada dua cara. Pertama adalah dengan menggunakan kekerasan, tetapi bahkan orang tua itu tidak dapat menghancurkannya, apalagi kita berdua. Cara kedua adalah dengan menciptakan mekanisme pertahanan baru. Aku tahu satu jenis mekanisme pertahanan yang akan menolak mekanisme pertahanan lain setelah mekanisme itu dibuat. Dengan ini, kita mungkin dapat menggunakan gaya tolak antara mekanisme pertahanan dan memaksa mekanisme pertahanan alami untuk memfokuskan kekuatannya ke satu titik, sehingga bagian lainnya akan menjadi lebih lemah. Setelah itu terjadi, kita akan menyerang titik lemahnya dan menghancurkan seluruh mekanisme pertahanan. Kata Big Yellow. Mekanisme pertahanan biasa tidak berguna untuk mematahkan mekanisme pertahanan alami ini. Saya telah mencoba berbagai macam metode selama 10 tahun terakhir. Kata Wu Jiu. Jiang Chen mengerutkan kening. Di kehidupan sebelumnya, dia memang memiliki beberapa pencapaian unik di bidang mekanisme pertahanan dan formasi, dan dia tahu setidaknya beberapa ratus di antaranya. Namun, tidak ada satupun yang seperti yang disebutkan Big Yellow. Semua mekanisme pertahanan yang kalian tahu terlalu rendah levelnya. Dalam ingatanku, ada sebuah buku yang disebut Buku Surgawi Formasi Sumber, dan ada berbagai macam mekanisme pertahanan kuno yang tercatat di dalamnya. Ada mekanisme pertahanan yang disebut mekanisme pertahanan spiral, yang memiliki kekuatan berputar, dan begitu tercipta, mekanisme itu akan menolak mekanisme pertahanan alami. Jika kita dapat menciptakan mekanisme pertahanan spiral ini, kita akan dapat menghancurkan benda ini di depan kita. Big Yellow menjelaskan. Kitab sumber formasi surgawi. Baik Jiang Chen maupun Wu Jiu berseru, terutama Jiang Chen. Dia telah bepergian kemana-mana di alam Saint Origin, tetapi dia belum pernah mendengar tentang buku ini sebelumnya. Selain itu, dia tidak tahu apapun tentang mekanisme pertahanan spiral ini. Namun, tak lama kemudian, Jiang Chen merasa tenang. Alam Saint Origin hanyalah alam yang lebih rendah, bahkan jika ia pernah menjadi Saint terkuat dan terhebat di alam tersebut, masih banyak hal yang tidak ia ketahui. Alam Saint bukanlah puncak dari kultivasi, karena masih ada alam immortal di atasnya. Big Yellow adalah keturunan kuda naga, dan dia memiliki warisan lengkap dari binatang ilahi. Dia bisa mendapatkan segala macam harta karun kuno dan kuat dari ingatannya. Kitab surgawi formasi sumber ini adalah salah satu ingatannya yang terbangun. Ketika Big Yellow masih berada di alam Qihai, ia sudah mampu menghancurkan mekanisme pertahanan di menara penjara iblis dan melepaskan beberapa raja iblis. Kelihatannya pengetahuannya berasal dari kitab surgawi formasi sumber. Selain itu, kemampuan berburu harta karun Big Yellow yang menakjubkan mungkin juga berasal dari buku ini. Big Yellow, kalau begitu, cepatlah dan ciptakan mekanisme pertahanan spiral ini. Jiang Chen menyerbu Big Yellow. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, akan memakan waktu setidaknya 2,5 bulan untuk menciptakan mekanisme pertahanan spiral. Kata Big Yellow. Apa? 2,5 bulan? Jiang Chen berseru. Wu Jiu masih bisa tetap tenang saat ini. Bagaimanapun, dia telah terperangkap di tempat ini selama 10 tahun, jadi dia tidak keberatan menunggu 2,5 bulan lagi.
Namun, Jiang Chen tidak bisa menunggu terlalu lama, dia baru berada di neraka Inferno selama 5 hari, dan pintu gerbang ke dunia luar akan terbuka dalam 3 bulan. Sekarang, jika Big Yellow membutuhkan waktu 2,5 bulan untuk menciptakan mekanisme pertahanan spiral, termasuk beberapa elemen yang tidak terduga, bahkan jika mereka dapat meninggalkan tempat ini dalam 2,5 bulan, mereka hanya punya waktu 10 hari sebelum pintu gerbang ke dunia luar terbuka. Dan sampai sekarang, dia masih belum mendapat kabar tentang Earth Devil. Mekanisme pertahanan spiral adalah mekanisme pertahanan kuno, bahkan kitab surgawi tentang formasi sumber telah menggolongkannya sebagai mekanisme langka, dan sangat sulit untuk membuatnya. 2,5 bulan adalah waktu terbaik yang dapat kulakukan, selain itu, bahkan jika aku berhasil membuatnya, kita tetap tidak akan dapat meninggalkan tempat ini. Kata Big Yellow. Mengapa demikian? Jiang Chen dan Wu Jiu bertanya bersamaan. Mata Wu Jiu berkedip, sudah 10 tahun berlalu, dan dia akhirnya melihat kemungkinan untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja dia akan merasa senang. Meskipun mekanisme pertahanan spiral dapat mencuri sebagian besar kekuatan mekanisme pertahanan alami ini dan menyebabkan titik lemah muncul, kita masih belum memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Mari kita kesampingkan lelaki tua Wu Jiu, meskipun dia adalah seorang pejuang jiwa tempur, dengan kondisinya saat ini, 2,5 bulan tidak akan memungkinkan kultivasinya pulih banyak. Selain itu, begitu aku menciptakan mekanisme pertahanan spiral, semua energi dan semangatku akan terkuras, jadi kita hanya bisa bergantung pada Little Chen untuk menghancurkan mekanisme pertahanan alami ini. Namun, kita membutuhkan kekuatan seorang pejuang inti ilahi akhir untuk menghancurkannya, setidaknya. Oleh karena itu, hanya jika Little Chen dapat menerobos ke alam inti ilahi dalam 2,5 bulan untuk menghancurkannya, kita akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Big Yellow menjelaskan. Karena kitab surgawi formasi sumber, dia memiliki pemahaman yang lengkap tentang mekanisme pertahanan alami, tetapi untuk meninggalkan tempat ini, mengandalkan mekanisme pertahanan spiral saja tidak mungkin. Baiklah. Aku telah menyerap sejumlah besar jiwa iblis, dan inti kristal, dan kultivasiku telah mencapai alam inti surgawi. Aku sebenarnya siap untuk menerobos ke alam inti ilahi. Karena kita terjebak dalam ruang miasma beracun ini, aku benar-benar dapat memanfaatkan lingkungan yang keras untuk merangsang potensiku dan menerobos ke alam inti ilahi. Jiang Chen menguatkan jiwanya. Ia adalah pria yang bisa tetap tenang bahkan dalam situasi yang paling berbahaya, dan meskipun ia hanya punya beberapa hari setelah 2,5 bulan berlalu, itu adalah takdir yang tidak bisa ia ubah. Selain itu, dia harus menerobos ke alam inti ilahi apapun yang terjadi. Jika tidak, bahkan setelah Big Yellow menciptakan mekanisme pertahanan spiral, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Jiang Chen akan menerobos ke alam inti ilahi, tetapi dia tidak akan menggunakan jiwa apapun, dia ingin menerobos sendiri. Menggunakan potensinya sendiri dan mengandalkan bantuan keterampilan transformasi naga untuk menerobos ke alam inti ilahi, seharusnya tidak ada masalah dengan melakukan ini dalam waktu sekitar 2,5 bulan. Selain itu, metode terobosan ini akan membantu basis kultivasinya stabil, dan fondasinya akan jauh lebih kuat dan lebih kokoh. Begitu dia menerobos ke alam inti ilahi, dia akan dapat terus menyerap jiwa untuk membentuk tanda naga baru. Tanpa ragu, Jiang Chen berjalan dan melihat ke bawah tidak jauh dari Wu Jiu, lalu ia segera menyesuaikan diri dengan bentuk terbaiknya. Kemudian, ia memasuki kultivasi terpencil. Di sisi lain, Big Yellow juga mulai menyesuaikan auranya. Membuat mekanisme pertahanan spiral tidaklah mudah, dan dia tidak boleh membiarkan kecelakaan terjadi selama seluruh proses. Astaga, plus. Setelah beberapa saat, Big Yellow mengangkat kuku depannya dan menggambar sebuah tautan di udara. Jejak cahaya terang muncul dan berhenti di udara. Suara mendesing. Big Yellow terus menggambar dan meninggalkan jejak cahaya di udara, yang akhirnya terjalin menjadi jaring raksasa di depannya. Di sisi lain, Wu Jiu dan Jiang Chen sama-sama telah memasuki kultivasi terpencil. Jiang Chen akan menerobos ke alam inti ilahi, dan Wu Jiu menggunakan pil dan inti kristal untuk perlahan-lahan memulihkan kultivasinya. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari ini, Big Yellow tidak pernah berhenti melepaskan mekanisme pertahanan, bekerja keras dalam menciptakan mekanisme pertahanan spiral. Jiang Chen tetap diam dalam keadaan khususnya sendiri, duduk diam seperti seorang biksu yang bermeditasi, stabil seperti gunung. Selain penghalang api yang menutupi tubuhnya, tidak ada riak energi yang bisa dirasakan darinya. Seolah-olah dia telah sepenuhnya memasuki keadaan ketenangan. Wu Jiu adalah orang yang paling banyak berubah. Hanya dalam 10 hari, kultivasinya telah pulih ke alam inti surgawi awal, kecepatan yang luar biasa. Selain itu, pandangannya juga berubah drastis. Otot-ototnya terlihat lebih banyak di balik jubahnya, dan kerutan di wajahnya perlahan menghilang. Dia tampak jauh lebih muda sekarang, dan dia tidak tampak seperti orang tua yang sudah lama melewati masa jayanya. Paviliun Langit Terbakar. Paviliun Langit Terbakar mirip dengan sekte hitam, yang terletak di dalam pegunungan besar.
Ada juga urat energi di bawah pegunungan. Tidak hanya menyediakan energi yuan alami murni bagi seluruh sekte, tetapi juga membawa keberuntungan besar bagi mereka. Saat ini, di area terdalam di paviliun langit terbakar, seorang pemuda tengah duduk di atas bantal di dalam istana megah. Ia memiliki penglihatan elang dan wajah tampan, dan ia menggambarkan citra yang mendominasi dari seluruh tubuhnya, seolah-olah ia adalah makhluk tertinggi di dunia ini. Di seberang pemuda ini, duduk seorang pria dewasa berusia 40-an. Pria dewasa itu mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala, dan auranya tidak lebih lemah dari aura Daoist Black. Pria ini adalah kepala paviliun langit terbakar, Zhao Chongyang, penguasa sejati Provinsi Qi. Nanbei, dasar kultivasimu semakin kuat. Setelah kamu berhasil menembus alam inti ilahi, pertumbuhanmu menjadi lebih cepat. Sepertinya tidak akan lama lagi sebelum kamu bisa menembus alam inti ilahi menengah. Zhao Chongyang menatap pemuda di depannya dan berbicara dengan ekspresi bangga. Pemuda itu tak lain adalah Nanbei Chao. Hari ini aku akan memasuki kultivasi terpencil untuk menerobos ke ranah inti ilahi pertengahan. Setelah aku menerobos, paviliun langit terbakar akan segera menyerang 3 sekte besar lainnya. Sebelum aku melanjutkan ke istana bela diri, aku ingin menjadi penguasa seluruh provinsi Qi, membuat semua orang tunduk padaku. Aku, Nanbei Chao akan membangun kaisarku sendiri, dan menjadi satu-satunya kaisar di seluruh benua. Kemanapun aku pergi, aku ingin semua orang tunduk padaku. Nanbei Chao mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi tegas. Itu adalah karakteristik bawaan yang sombong, keinginan untuk menaklukkan segalanya. Kekuatan pendorong di balik kultivasi Nanbei Chao adalah menjadi kaisar paling kuat di dunia ini, dia ingin setiap orang tunduk padanya. Baiklah. Dengan kemampuanmu, begitu kau berhasil menembus alam inti ilahi pertengahan, bahkan aku tidak akan menjadi tandinganmu. Pada saat itu, tidak ada yang berani melawan saat kita menyerang 3 sekte besar lainnya. Zhao Chongyang berkata. Dia telah mempersiapkan segalanya, dan begitu Nanbei Chao berhasil mencapai ranah inti ilahi pertengahan, dia akan menyerang ketiga sekte besar sekaligus, mengubah seluruh struktur Provinsi Qi.